Adapun judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah 5 kekuatan umat Islam. Jamaah rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih memiliki kekuatan iman, masih memiliki kekuatan Islam. Islam itu bermakna selamat. Insya Allah orang-orang yang benar-benar mengamalkan Islam dengan benar, belajar dengan benar, ilmu Islamnya benar, gurunya benar, amalnya benar, insya Allah dia akan selamat di dunia. Bukan hanya di dunia, Allah menjanjikan surga nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, kesempatan hidup yang masih Allah berikan pada kita, mari betul-betul kita menikmati Islam ini. Betul-betul kita hidup dalam kehidupan nuansa Islam. Agar Islam ini berjaya, agar Islam ini tetap hebat, mari kita memanfaatkan kekuatan Islam itu sendiri. Karena sangat disayangkan banyak orang yang mengaku mukmin dan muslim, tetapi pada dirinya tidak menunjukkan ciri khas mukmin dan ciri khas muslim. Ini bermasalah. Maka oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini ada 5 kekuatan Islam yang bisa kita jaga dan kita rawat, agar Islam itu adalah menjadi agama yang hebat, plus pemeluknya juga menjadi manusia-manusia yang hebat. Yang pertama adalah kekuatan Islam itu ada pada kekuatan akidah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pondasi awal. Kenapa orang bersemangat sholat di masjid berjamaah? Karena imannya hebat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang yang imannya hebat itu sudah merindukan Ramadan. Para sahabat dulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu sudah merindukan Ramadan. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan iman yang hebat. Dan tauhid atau iman yang diharapkan di sini adalah iman yang lurus, tauhid yang benar, tidak bengkok, tidak ada kesyirikan-kesyirikan di dalamnya. Maka orang-orang yang tauhidnya benar, imannya benar, dia tidak akan percaya dengan ramalan-ramalan yang tidak jelas. Orang-orang yang tauhidnya benar, imannya benar, dia tidak akan mendatangi perdukunan, dia tidak akan mendatangi tukang-tukang sihir, tidak. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang imannya benar, tauhidnya benar, tidak akan mudah goyah oleh ancaman apapun. Apapun bentuk ancamannya. Apakah dia akan dilengserkan dari pangkat dan jabatannya? Kalau dia imannya benar, dia tidak akan pernah takut dengan ancaman manusia. Apapun bentuk ancaman, dia hanya yakin kepada Allah, dia hanya yakin kepada Rabb. Allah lah yang akan memberikan manfaat kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melindunginya, maka tidak ada kekuatan satu apapun
yang bisa memberikan mudarat kepadanya. Kita lihat para pejuang kemerdekaan. Kita masih teringat dulu dengan kisah Bung Tomo, dengan teriakan takbir Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bisa menghancurkan musuh-musuh Allah. Kalimat takbir yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat, itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Kalau dia seorang pemimpin, maka kepemimpinannya dengan kalimat takbir yang dia ucapkan akan membuat masyarakatnya sejahtera. Kalimat takbir yang diucapkan oleh orang-orang yang berbisnis karena Allah, maka akan menghancurkan bisnis-bisnis haram. Kalimat takbir yang diucapkan oleh seorang pemuda, dia akan menjadi pemuda hebat, pemuda kuat, tidak akan pernah goyah oleh berbagai macam godaan-godaan dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb Allah yang telah menciptakan kamu. Kalimat ini menyadarkan kita adalah makhluk, kita adalah ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan dan kita hadir, kita di atas permukaan bumi ini. Maka manusia yang benar, manusia yang sadar, ketika dia merasakan kenikmatan Allah yang dia miliki, dan dia sadar semua nikmat ini, alam ini, semua apa yang ada di dalamnya itu adalah ciptaan Allah, maka dia menyembah Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 40 Allah berfirman yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, kalimat ini dijadikan sebagai sebuah buku beliau yang judulnya Jangan Bersedih, Allah Bersama Kita. Orang-orang yang senantiasa menjaga tauhidnya, tidak ada kesedihan dalam hatinya, tidak ada kegalauan. Di akhir tahun ini harga emas makin naik, hampir tembus 10 juta. Para pemuda dan pemudi yang jomblo, yang belum menikah, jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika kita punya niat suci untuk menikah, meskipun harga emas tembus 10 juta atau bahkan 15 juta, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menikah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi yang artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, kita taat kepada Allah, salat 5 waktu berjamaah, senantiasa menghadiri majelis ta'lim, menjaga persatuan dan kesatuan umat, senantiasa sayang dan cinta kepada keluarga kita, mencintai karyawan dan atasan kita, mencintai keluarga kita, mencintai tetangga kita, senantiasa memperbanyak ibadah sunat, senantiasa hati kita rasa takut kepada Rabb akan murkanya kalau bermaksiat, dan senantiasa berharap syurganya dengan ketaatan yang kita lakukan. Maka dengan kondisi seperti itu Allah akan menjaga kita. Ingatlah, umat Islam itu kuat karena sandarannya Allah, bukan manusia. Allah itu maha kuat, manusia itu lemah. Allah itu maha memiliki ilmu, manusia itu bodoh. Ini harus kita ingat. Ketika sandaran kita Allah, ketika sandaran kita Rabb,
disitulah kekuatan kita akan hadir. Tetapi ketika manusia bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia, disitulah letak kelemahan manusia itu sendiri. Tauhid melahirkan syaja'ah. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat, bagaimana dengan kekuatan tauhid yang mereka miliki, akhirnya Islam pada saat itu menjadi umat yang terbaik, khairu ummah. Bukan hanya mereka hidup damai dengan sesama muslim, dan bahkan orang-orang kafir pada saat itu menghormati orang-orang Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki tauhid yang benar, melahirkan syaja'ah, keberanian dalam kebenaran. Dengan tauhid yang benar melahirkan ketenangan. Masya Allah. Inilah yang diharapkan. Iman yang terpatri dalam jiwa kita, diungkapkan dalam perbuatan sehari-hari dalam kehidupan kita, itu melahirkan ketenangan. Orang-orang yang imannya benar dimanapun dia berada, kapanpun, apapun pangkat dan jabatan yang dia miliki, bagaimanapun kondisi dunia ini, itu tidak membuat dia resah, tapi tenang. Jamaah rahimakumullah, itu kekuatan umat Islamnya harus dijaga, adalah kekuatan akidah, kekuatan keimanan, kekuatan tauhid. Yang kedua, kekuatan ukhuwah dan persatuan. Persatuan menjadikan umat Islam itu kokoh. Umat Islam itu bagaikan satu bangunan, sebagaimana hadis Rasulullah yang sering kita baca. Lihatlah bangunan, ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, ada jendelanya, dan berbagai macam aksesoris untuk sebuah rumah. Perhatikan rumah, perhatikan bangunan. Itulah umat Islam. Maka dalam hadis yang lain, au kamakal, disebutkan bahwa ketika ada orang Islam yang lain sakit, ada orang Islam yang lain menderita, ada orang Islam yang lain susah, maka tanda-tanda iman yang benar pada diri seorang muslim adalah ikut merasakan kesusahan saudara-saudara kita yang muslim. Meskipun terkadang kita tidak bisa membantu mereka dengan harta, minimal dengan doa-doa yang kita panjatkan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah, dinullah, jangan bercerai-berai. Kalimat singkat ini dari ayat yang kita bacakan ini, surah Ali Imran ayat 103. Orang-orang yang imannya benar, Islamnya benar, dia akan bersatu. Kenapa? Berbeda dengan orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qulubuhum syatta. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak yakin akan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, mereka yang tidak yakin Rasulullah sebagai utusan Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu berpecah belah. Meskipun musuh-musuh Allah itu tubuhnya besar-besar, senjatanya hebat-hebat, mereka hidup dalam kemewahan dan kemegahan, Allah sudah sebutkan wa qulubuhum syatta. Hati mereka tidak bersatu. Pertanyaan, bagaimana hari ini kalau ada orang yang mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi kenapa mereka itu hidupnya tidak bersatu? Yang salah bukan Islamnya, hati mereka yang salah, tidak menjaga Islam, sehingga dalam hati mereka terjadi perpecahan. Orang yang imannya benar itu terlihat dari ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah,
muamalahnya benar. Alhamdulillah hari ini kita sholat berjamaah, sama-sama takbir, sama-sama ruku, sama-sama sujud, dan sama-sama kita mengucapkan salam setelah imam bersalam, lambang persatuan dan ukhuwah. Di masjid kita merasakan kekuatan iman, di masjid kita merasakan kejujuran, di masjid kita merasakan kebaikan. Saat satu langkah kaki kita keluar dari masjid, kita menuju ke pasar, kita menuju ke tempat kerja kita menjadi seorang ahli pendidik, ataupun dimanapun kita berada. Apakah suasana iman yang kita rasakan di masjid masih kita rasakan di pasar? Apakah kejujuran yang kita rasakan di masjid masih kita rasakan saat kita berbisnis? Apakah semangat kasih sayang yang ada di dalam masjid masih kita rasakan saat kita diberikan pangkat dan jabatan? Kita masih cinta dan sayang kepada rakyat kita? Kalau itu ada, berarti semangat ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, persatuan yang kita rasakan di masjid, itu berarti adalah nikmat terbesar yang kita rasakan di luar masjid. Luar biasa. Ketika umat Islam itu bersatu, maka kekuatan mereka itu akan berlipat ganda. Saya melihat ada sebuah olahraga hari ini disebut dengan UFC atau MMA. Ternyata pemenangnya itu adalah 80%. 90% itu adalah petarung-petarung muslim dari Dagestan, sebuah negeri yang sejuk, sebuah negeri yang damai, sebuah negeri yang mereka taat kepada Rabb. Ternyata olahraga pun bisa mereka menjadi juara dunia. Kalau olahraga bisa menjadi juara dunia karena keimanan dan kekuatan Islam yang kita miliki, apalagi bisnis. Kalau Islam ini bersatu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat dalam bisnis. Abdurrahman bin Auf ditugaskan oleh Rasulullah SAW, masuk kamu ke pasar. Maka pada saat itu dengan kekuatan bisnis yang dibina oleh Abdurrahman bin Auf, bisa menghancurkan bisnis-bisnis orang Yahudi. Jemaah rahimakumullah, Islam itu bersih, suci. Ketika ditanya siapa yang jualan, muslim, berarti makanannya bersih, makanannya bagus, halal, baik. Itulah makanan yang hebat. Seperti itu akan melahirkan tubuh yang kuat dan sehat. Tapi makanan-makanan yang haram akan melemahkan tubuh seseorang, melemahkan keluarganya, melemahkan kekuatannya, dan bahkan melemahkan kepemimpinannya. Masya Allah, kekuatan Islam itu akan berlipat ganda menjadi hebat dan kuat ketika dia menjaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kekuatan Islam itu adalah kekuatan ilmu dan Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita lihat menu pengajian, ada tahsin Quran, ada tafsir Al-Quran, dan berbagai macam keilmuan yang lainnya yang dikaji oleh seorang ustadz yang ahli di bidangnya. Saya masih teringat membaca sebuah judul Mukjizat Al-Quran. Itu yang mengkajinya Ustadz Imanullah Karim. Saya tidak tahu apa sudah selesai pembahasannya. Di situ dibahas tentang mukjizat Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu bagaikan mutiara. Ada orang ingin menjadi psikolog. Ketika dia memahami Al-Quran, jadi psikolog yang hebat. Dia ingin menjadi seorang arsitektur. Ketika dia memahami Al-Quran, akan jadi seorang arsitektur yang hebat. Bahkan Rasulullah dulu membina para tentara, pejuang-pejuang mujahid di jalan Allah, itu dengan Al-Quran. Membuat musuh-musuh Allah itu gentar. Masya Allah. Kemarin kami dapat informasi
adanya beasiswa bagi mereka para penghafal Al-Quran. Ini Masya Allah, merinding kita ya. Ada anak-anak kita yang bisa menghafal Al-Quran, diberikan beasiswa sehingga dia belajar menjadi imam, jadi khatib, kemudian hadir dalam kehidupan masyarakat. Suatu saat kelak terpilih menjadi pemimpin. Pemimpin yang hafal Al-Quran tidak akan pernah jauh dari masjid. Pemimpin yang hafal Al-Quran akan cinta kepada rakyatnya. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat. Ternyata kejayaan Islam itu hadir ketika kita memuliakan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, menghidupkan suasana Al-Quran, menghidupkan kegiatan Al-Quran. Apalagi sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Kita rindu dan melihat musala, masjid, menasah penuh dengan kegiatan Al-Quran. Anak-anak kita hadir, pasangan hidup kita hadir, para remaja hadir. Ketika sebuah tempat atau rumah Allah yang dibacakan Al-Quran, maka rumah Allah tersebut bercahaya. Tempat tersebut diberikan ketenangan. Orang-orang yang duduk dalam halaqah Al-Quran tersebut disebutkan namanya kepada makhluk yang mulia. Kejayaan Islam itu akan bangkit. Kekuatan Islam itu akan hebat dan hadir ketika orang Islam cinta pada ilmu dan Al-Quran. Yang keempat, kekuatan Islam itu ada pada akhlak yang mulia. Masya Allah. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab. Seringkali kita melihat kenapa tidak bisa bersatunya antara ilmu dengan karakter atau akhlak. Saya nggak bisa jawab sampai hari ini. Ada orang yang diberikan ilmu bidang politik, hebat politiknya, sampai S3-nya politik. Ketika dia menjadi pelaku politik, ternyata curang. Nah, ilmunya tidak connect. Ada orang yang menguasai ilmu Islam dengan baik dan benar, tetapi bohong. Nah, ini juga persoalan. Kenapa tidak connect-nya, tidak terjadi kesinambungan antara ilmu yang dia miliki dengan karakter dia? Maka di sini kita ingin memberikan sebuah harapan. Berdoalah kepada Allah. Setiap bertambah ilmu kita, mintalah kepada Allah, warzuqni fahma. Semoga ilmu yang kita miliki itu sama dengan karakter kita. Ada orang yang diberikan amanah menjaga hutan, tapi ternyata dia perusak hutan. Ada orang diberikan amanah untuk melindungi hak-hak manusia, dan dia ahli di bidang itu, tapi dia perusak hak manusia. Nah, ini sebuah kajian yang sangat panjang dan sangat lama. Bagaimana kita mengharapkan antara ilmu yang kita miliki itu bersinergi dengan akhlak dan karakter kita. Yang terakhir, kekuatan Islam itu ada pada doa dan tawakal kita. Masya Allah, tadi Ustadz setelah selesai sholat memanjatkan doa yang luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan iman kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena doa itu adalah merupakan senjatanya orang mukmin. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat di saat genting, di saat mereka tidak sudah dalam keadaan terjepit dan terkurung, yang dikepung oleh musuh, Rasulullah angkat tangan dan berdoa kepada Rabb, dan Allah turunkan bantuannya. Jangan pernah meremehkan doa, karena doa adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.